Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, kalau terdengar angkat jempol, saya perlu respon. Nah, oke, respon. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan karunia-Nya yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua hingga memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam suasana yang walaupun virtual, insya Allah terkirim doa, tersambung doa dengan saling menatap wajah, mendengar suara, tentunya mudah-mudahan Allah menambahkan limpah curahan atas syukurnya kita, dan kita senantiasa diberikan kekuatan dan ikhtiar kita menjalankan usaha dengan salah satunya tetap menyalakan api silaturahim, bara silaturahim di antara kita. Dan kita sebetulnya telah tersambung di antara ruh-ruh kita karena untuk menuju kebaikan dan tolabul ilmi. Mari kita sama-sama niatkan untuk tolabul ilmi. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabi'i, hingga semoga kita semua mendapatkan tempat kelak dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah saya bahagia sekali melihat para leaders, para members, ataupun ada beberapa calon members. Kalau dari data yang masuk ini ada 18 kota, insya Allah nanti akan menyusul join. Mungkin di beberapa kota masih ada yang masih menjalankan sholat isya mungkin ya, atau bersama keluarganya. Dan seperti biasa kita akan insya Allah upayakan untuk istiqomah. Ini kita belajar sama Pak Ripto untuk senantiasa istiqomah. Insya Allah. Bapak dan Ibu, karena saya melihat ada Ibu juga di sini, insya Allah dalam 1 jam atau 1,5 jam ke depan, kita akan lanjutkan di batch kedua ini, dan malam ini masih insya Allah mohon izin saya yang akan share duluan, semoga nanti juga ditambahkan oleh Bapak-Bapak semua, ada di sini juga ada beberapa leaders, dan sebagaimana batch sebelumnya, ini di-record dan nanti recordnya bermanfaat juga buat mitra-mitra yang kebetulan belum berkenan hadir saat ini. Artinya bahwa mari kita sama-sama niatkan bahwa setiap Jumat malam konsistensi, kalau Bapak-Bapak berhalangan juga tidak masalah, minimal ada mitra-mitranya Bapak-Bapak yang bisa, Bapak Ibu yang bisa join di kajian ini, sehingga nanti bisa saling update informasinya. Karena sebagaimana video sebelumnya di batch 1 dan kita sudah share videonya, itu juga kami menjelaskan tentang bagaimana RBS ini menginisiasi untuk dibangun bersama-sama. Jadi perusahaan akan memfasilitasi saja sebetulnya secara teknologi, secara fasilitas nanti di setiap warehouse akan ada pelatihan-pelatihan ataupun platform yang bisa digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan. Dan 2 hari yang lalu kami manajemen dan LCN, setidaknya leaders yang terpilih saat ini, yang terpilih oleh tim perintis pada saat itu, uh, sudah mulai berdiskusi dengan manajemen terkait dengan support system. Jadi RBS ini boleh jadi merupakan cikal bakal untuk nanti kita diskusi lebih intens, karena support system sejatinya adalah memang kita akan bangun secara tatap muka dan juga dengan silabus yang terstandar. Jadi ini kedepannya rencana kami dari sisi corporate marketing ingin mengundang dari berbagai jalur perwakilannya untuk sama-sama brainstorming, menentukan support system yang seperti apa yang cocok untuk kita jalankan sebagai sebuah kurikulum atau silabus. Nah, untuk malam ini, insya Allah izinkan saya, walaupun di sini juga banyak guru-guru yang sudah hafiz, sudah tamat ya bab produk kita ini, namun izinkan saya dari sisi yang lain, dari sisi bisnis dan dari sisi bagaimana mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mencontoh bagaimana mendelivery sebuah presentasi yang memang ini yang tantangannya adalah bagaimana presentasi sekarang ini tidak lepas dari teknologi, di mana ketika kita presentasi ada yang shoot menggunakan kamera, direkam videonya, dan kemudian di-upload di entah sosial media mana, dan itu menjadi justru tantangan buat kita untuk bisa dijawab
karena kemudian ada risiko yang sangat tinggi dalam bisnis kita. Karena kita menginginkan bisnis bukan yang hanya cuan, bukan hanya untung, tapi kita menginginkan bisnis yang memang secara ketahanan sustainable atau ketahanan itu lebih tahan lama. Di mana banyak saat ini ketika bisnis mulai pesat, mulai mulai bertumbuh, ada beberapa mungkin oknum-oknum yang ingin justru menjatuhkan. Gitu. Bapak Ibu mitra TSI, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama, kalau yang Muslim silakan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Kita kirimkan untuk guru kita, pimpinan kita, Hadratus Syekh Bapak Kiai Raden Abdul Malik beserta keluarga, juga para perintis di TSI, para pimpinan di TSI, dan juga para leaders, members, yang orang tua kita yang sudah mendahului, semoga dilapangkan alam kuburnya. Dan juga untuk yang sakit saat ini, mohon diangkatkan sakitnya dan diberikan kesembuhan. Bagi yang terlilit hutang, semoga segera dilunaskan hutangnya atas izin Allah. Dan bagi kita, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga keselamatan bagi kita dan keluarga. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Ya. Saya akan coba menjelaskan pakai flip chart, Bapak Ibu. Terlihat flip chartnya? Angkat jempolnya ya. Tulisannya terlihat, Pak? Oh, belum ya. Yang terlihat berarti saktinya. Nah, tantangannya kalau pakai flip chart seperti ini di Zoom ya. Ini juga sekalian saya sharing karena di sini hadir para leaders. Tantangannya ketika kita sharing melalui virtual, misalnya mau presentasi ke Lampung, kemana, ini secara keuntungan mungkin bisa terjangkau ya. Tapi secara teknis, ini dari sisi audio lumayan menantang. Jadi ketika saya nulis di sini, saya butuh tahu apakah suara saya terdengar atau tidak. Kalau saya nulis ke sini, kalau terdengar, angkat jempolnya, Pak. Terdengar ya? Oh, berarti. Alhamdulillah. Saya ingin memulai dengan bagaimana kita dalam setiap derap langkah kita punya keinginan, punya kemauan. Betul ya, Bapak-Bapak? Saya tulis ini. Nanti Pak Jaya bisa minta tolong untuk cek kebaca atau tidak. Kebaca ya, pokoknya. Nah, ini saya lagi baca-baca sekalian belajar juga. Di sini ada tulisannya keadaan sebetulnya, ya Bapak Ibu ya. Antara kemauan dan keadaan saat ini ada gap. Ini materi basic yang menjadi pembuka nantinya. Antara kemauan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dengan kondisi hari ini ada jarak. Yang ketika itu berjarak, maka dia ada issue atau ada sesuatu, something yang ketika kita memikirkan, ketika kita benar-benar mau atau benar-benar ingin, maka kita namai itu sebagai sebuah problem, sebagai sebuah masalah. Tapi kalau kita tidak menamakan itu sebagai sebuah masalah, boleh jadi kita nggak terlalu ingin atau kita nggak terlalu mau. Atau bisa jadi inginnya kita itu nggak jelas. Tapi kita tahu bahwa keadaan hari ini itu kita nggak mau. Tidak mau. Yang kita tidak mau, Pak. Dan saya termasuk juga, mungkin nggak tahu saya Bapak Ibu semua, bahwa kita sering sekali paling tahu banget apa yang kita tidak mau, tapi kita nggak begitu jelas dengan apa yang kita mau, sehingga kita nggak bergerak dari keadaan hari ini menuju apa yang kita inginkan. Dan posisi kita mungkin sudah maju nih dibanding sebelum-sebelumnya. Mungkin di tengah, saya sebentar lagi menuju apa yang saya cita-citakan. Saya sebentar lagi akan mencapai apa yang saya inginkan.
Tapi ada juga kondisi di mana saya melihat posisi misalnya saya nih Pak, aduh asa nama jauh pisan sama apa yang saya inginkan. Misalnya saya ingin target sama-sama kita bareng-bareng 10 juta bungkus misal, asalnya masih jauh, sekarang masih sepertiganya. Tapi kalau misalnya target kita ternyata 5 juta, sebenarnya sedikit lagi. Nah, kondisi di sinilah yang menjadi masalah ini perlu kita gali lagi, kita ada di mana saat ini dibanding dengan apa yang sedang kita inginkan. Namun pertanyaan kemudian adalah bahwa kita menamai keinginan ini bila tercapai adalah sukses, maka kondisi hari ini kita sudah sukses atau belum, Bapak-bapak? Ya. Sukses atau tidak hari ini tergantung bagaimana kita melihat. Ketika kita melihatnya dari titik ini, maka kita sudah sukses dari apa yang kita inginkan di periode-periode sebelumnya. Alhamdulillah, karena saya bisa bertemu bapak-bapak di Zoom atau karena saya bisa masuk juga saya punya handphone, punya laptop dari sebelumnya tidak punya, maka saya sudah sukses. Maka sudah saya tercapai keinginan. Ini kemudian menjadi dasar kita saat berpresentasi ke calon-calon member, bahwa ketika kita punya keinginan dan dibanding dengan keadaan hari ini itu dinamai dengan masalah, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengatrol dari keadaan hari ini menuju ke apa yang kita inginkan. Nah, mari kita ajak dulu Bapak Ibu untuk melihat apa yang kita inginkan. Apa yang kita ingin cita-citakan. Misalkan, kalau bapak-bapak di sini ada yang ingin sukses di TSI. Apakah itu saja yang kita inginkan? Sukses di TSI. Karena boleh jadi, sukses di TSI itu bukan satu keinginan kita. Bisa jadi TSI itu bukan sebagai tujuan untuk sukses. TSI itu adalah boleh jadi, dan saya melihat bagaimana Bapak Ibu leaders mitra TSI, sukses di TSI bukan tujuan, tapi justru punya tujuan yang lebih mulia, kalau saya nyebutnya noble purpose, dengan atau bersama TSI. Jadi TSI ini boleh jadi sebagai daya pengungkit untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita maui. Contoh, setinggi-tingginya keinginan kita apa sih Pak? Setinggi-tingginya cita-cita kita apa sih? Misalkan, kalau Pak Dasep, saya udah membaca dari raut wajahnya ingin masuk surga, bertemu dengan para bidadari ya Pak. Kalau saya ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memeluk beliau dan tidak dilepaskan lagi, meminum kopi bersama Rasulullah di Telaga Al-Kautsar, dijamu langsung oleh beliau. Maka keinginan-keinginan itu melampaui dari apa yang kita inginkan yang ada di dunia. Dan bagaimana TSI membantu kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Namun kemudian ketika kita menamai bahwa sukses itu bukan sukses di TSI, tapi sukses itu dengan TSI. Bagaimana TSI mampu mencapai apa atau membantu apa yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, di gambar ini sebetulnya ingin menyampaikan tentang ketika kita punya keinginan, kita perlu jelas. Nanti insya Allah di batch berikutnya, bagaimana cara menjelaskan apa yang kita inginkan. Karena ketika kita gali lebih jauh, pengalaman saya, banyak di antara kita yang kemudian inginnya teh nggak jelas. Nggak tahu sumber dayanya, nggak tahu plannya, nggak tahu kemudian tujuan mencapai ini tuh apa, kenapa mencapai ini, nggak tahu, nggak jelas. Sehingga dari keadaan yang ada tidak bergerak. Maka pastikan saat ini, malam ini, panggil kembali apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi keinginan kita. Sudahkah dengan TSI mampu membantu kita untuk mencapai kepada apa yang kita inginkan? Karena kemudian permasalahannya adalah bagaimana TSI menjadi sebuah kendaraan untuk apa yang kita mau dengan kemampuan saat ini,
kemampuan untuk ditambah, dinaikkan sehingga ia mampu menghantarkan pada apa yang kita mau. Ini udah kebaca ya. Materinya apa? Mau, mampu, dan kita perlu tahu. Pakai tahunya. Banyak orang Sunda kalau nulis tahu jadinya keingetan tahu Cibuntu. Ya. Jadi ketika kita betul-betul clear dengan apa yang kita mau dan kita tahu kemampuan kita saat ini bisa diukur, dikalibrasi dengan pengetahuan kita, maka cek malam ini posisi kita ada di mana untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Dalam konteks dengan TSI, tentu pengetahuan ini maka disebut dengan keilmuan dan ditambahin ngetahu akhiran an. Tahu dan tahu. Pengetahuan. Nah, makanya inisiasi saya untuk inisiasi untuk menyelenggarakan tiap Jumat malam ini adalah salah satunya bagaimana kemauan kita semakin kuat, kemampuan kita semakin kuat untuk menghantarkan pada kemauan dengan menambahkan pengetahuan. Dan kita tahu posisi kita ada di mana dan apa yang kita butuhkan. Dan yang dibutuhkan salah satunya adalah ilmu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi dibulak-balik mah, ya tadi, kita butuh ilmunya, kita butuh pengetahuannya. Saya nunggu remote AC dulu, harudang pisan. Karena ada lampu. Jadi kalau cuaca untuk terang seperti ini, butuh lighting. Sebentar, Pak. Oke, belum bubar kan? Masih pada datang? Masih ada. Ya, lanjut ya. Nah, tinggal bagaimana caranya terkait dengan RBS ini, Ruang Belajar Sinergi ini, sebetulnya ingin mengungkit mitra-mitra TSI yang ingin mencapai sukses di TSI, dengan kondisi hari ini, kita katrol dengan keilmuannya. Atau kita sering sebut dengan mensupport, mendukung dengan knowledge-nya, dengan pengetahuannya. Dudukannya ada di sini untuk menghantarkan mitra menuju sukses dengan kemampuan kondisi yang saat ini diberikan ilmu dan pengetahuan disupport. Karena boleh jadi nggak sukses-sukses karena nggak ada pengetahuannya, nggak ada ilmunya, baik dari sisi produk, dari sisi marketing plan, ataupun dari sisi pengetahuan. Nah, saya mendeteksi juga ada Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun jadi mitra baru. Mohon izin saya jelaskan terkait dengan bagaimana sukses di TSI, salah satunya entry point-nya atau pintu gerbang masuknya adalah di produk. Pertanyaannya, produk TSI ini bisa di chat ya, Pak Jai sama Kang Mirza bisa dipantau. Kang Mirza, wah ini panjang nih. Dari Indramayu ya. Oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang panjang ini nanti Pak Jai tolong di copy paste ya ke Wordin, nanti biar bisa dijawab, biar saya bisa baca sambil jalan juga. Nah, Bapak Ibu bisa langsung di chat nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kalau ada pertanyaan terkait dengan produk. Kita malam ini akan bicara tentang produk terlebih dahulu. Nah, sebelum Bapak Ibu bertanya, saya mau bertanya dulu. Dan ini ada hadiahnya. Hadiahnya nanti sama Kang Mirza dicatat siapa yang paling pertama, chat yang paling pertama dan lengkap jawabannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh TSI, terkait dengan 6 keunggulan produk TSI. 6 keunggulan produk TSI. Nah, nanti di chat dapat hadiah. Nanti Kang Mirza akan kontak.
Sesuai yang disampaikan oleh TSI. Di website ada bocorannya. 6 keunggulan produk TSI. Nah, saya sambil akan lanjutkan ya. Bahwa kemudian berbicara tentang produk TSI mengapa sih produknya produk tembakau olahan? Bila bicara dengan sejarah, produk tembakau olahan ini sebetulnya di tahun 2017, 2018, almarhum Bapak Firman Perdana, Allahumma gfir lahu, beliau berseloroh pada saya. Karena beliau seorang pemain network marketing dan sedang mempresentasikan produk-produk network marketing saat itu, sambil di flip chart juga seperti ini, sambil juga mengkonsumsi produk tembakau olahan. Kemudian sambil ngobrol, "Bro, kebayang ya, ini kalau produk tembakau olahan di network marketing kan." Dan saat itu nggak habis pikir, mana ada perusahaan tembakau olahan yang membuat perusahaan network marketing, nggak terpikir. Karena perusahaan network marketing yang berbasis produk, mau tidak mau, suka tidak suka, membutuhkan produk yang unik, berkualitas, memberikan manfaat lebih, memberikan nilai lebih, dan juga dia punya ketahanan. Bagi bapak-bapak yang memiliki sejarah atau pengalaman dengan perusahaan network marketing atau memiliki sejarah menjalankan bisnis network marketing berbasis produk, maka hal-hal yang tadi tuh udah sering banget diketahui bahwa produk network marketing pasti dia punya nilai lebih, dia punya nilai unik, dia punya eh, kemampuan yang memang beda dibanding produk yang lain. Meskipun tantangan dunia network marketing berbasis produk saat ini adalah tidak ada produk yang tidak bisa diciptakan secara konvensional. Produk pasta gigi, produk madu, produk sabun, produk bio-bio apapun itu, produk suplemen bahkan. Karena kemudian bisnis network apalagi yang lokal, Pak. Saya kalau yang internasional atau impor mungkin tidak terlalu rada lumayan tidak mudah untuk ditiru ya. Tapi kalau produk lokal yang di network marketing kan rata-rata pabriknya ini kemudian juga memproduksi untuk produk-produk yang dipasarkan tidak network marketing sehingga di pasaran akan terjadi pendampingan antara produk yang di network marketing kan dan produk yang konvensional dalam hal ini. Sehingga menjadi challenging untuk menjalankan produk di bisnis network marketing. Nah, maka pemilihan TSI tadi setelah sejarah, pemilihan TSI untuk menggunakan produk tembakau olahan ini di network marketing kan butuh bukan hanya keunggulan produknya, tapi bagaimana dari sisi produk ini ditingkatkan lagi dari sisi nilai jualnya, values-nya. Maka TSI dengan produk-produknya saat ini, ketika kita mempresentasikan kepada calon member, maka yang dipresentasikan selain khasiat, manfaat, ataupun keunggulan-keunggulan yang terkandung di dalamnya, ketika kita presentasi di muka publik, kemudian ada yang rekam atau di Zoom seperti ini, maka kita lumayan berisiko. Risikonya seperti apa? Risikonya adalah bahwa bisnis kita saat ini, sekarang ini, dengan memiliki platform network marketing, dan kita sudah terdaftar di Kemendak, maka kita dalam pemantauan. Namun di satu sisi, mereka juga respect bahwa kita memiliki produk yang legal. Produk yang unik, produk yang kemudian menjadi perbincangan. Meskipun sempat ada viral produk kita yang waktu, saya ingat awal-awal saat COVID Corona ya, hanya kemudian tidak menjadi viral secara nasional, diliput media nasional, hanya mungkin karena brand-nya yang akan terangkat ketika itu ikut viral. Ya. Nah,
balik lagi ke bagaimana TSI memilih produk ini menjadi produk keunggulan yang mampu kita presentasikan apanya nih dari sisi produk TSI. Yang pertama sesuai dengan yang dijawab Bapak-Bapak sebagian yang ada dari website TSI ya, kita bahas satu-satu, bahwa produk TSI yang ditawarkan kepada masyarakat secara luas adalah produk tembakau olahan. So Bapak Ibu, kalau mencari target prospek dan entry masuk poinnya dari atau pintu gerbangnya dari sisi produk, maka perlu dipastikan bahwa produk ini jangan sampai Bapak Ibu misalnya seperti ini. Kalau masuknya dari produk, maka pastikan presentasikan produknya ini dengan benar-benar Bapak Ibu kenal sekali produknya, hafal dulu, jangan sampai langsung mempresentasikan tapi ternyata pas ditanya balik nggak paham, nggak hafal ya. Nah, keunggulannya adalah ada 6 yang sudah jawab, thank you. Kalau yang di website ya kita bahas satu-satu, yaitu produk yang pertama, produknya legal. Kenapa ini penting? Karena ketika produk tidak legal, maka kita akan pendek umurnya, Pak. Dan bukan hanya legal dari sisi cukai, namun juga legal dari sisi bahwa produk ini dipasarkan secara network marketing. Contoh, Bapak Ibu menawarkan produk dengan bisnis network marketing bagi orang-orang calon-calon members yang memang punya basic pengembang, basic network marketing, dia akan menanyakan, pada produknya ada tulisan enggak? Distribute exclusive by perusahaannya. Ya, karena bila tidak, maka kredensial kita atau pengakuan kita di mata calon prospek itu akan diragukan. Maka legalitas di sini adalah bukan hanya cukai, tapi bagaimana pada kemasannya terdapat distribute eksklusif dan tulisan itu distribute eksklusif dan penjualan langsung itu juga perlu ada terdaftar. Kalau cukai kan terdaftarnya di Departemen Bea dan Cukai. Kalau tulisan penjualan langsung, ini perlu didaftar ke Kemendag, Kementerian Perdagangan. Dan itu setiap ada varian baru produk TSI didaftarkan ke Kementerian Perdagangan. Kalau pabrikan itu mendaftarkan ke cukai untuk mendapatkan pita cukainya. Kalau TSI mendaftarkan ke Kemendag. Termasuk bulan ini kita akan mendaftarkan MP21 bulan Agustus ini. Karena setelah Juni, Juli, Agustus 3 bulan kita trial, 3 bulan ini kita jalan, dan nanti pada saat batch ketiga kita sharing tentang MP21, kita kupas tuntas apa aja tantangannya di MP21, dan kita akan sedang maju ke Kemendag, karena kemudian ke Kemendag ini ketika diajukan sistem baru MP21, ini sedikit melenceng ke marketing plan ya, itu akan diuji kembali. Akan diuji kembali oleh Kemendag, oleh APLI, jadi masih ada juga pengurus APLI yang akan ikut mengkurasi dan ikut juga menyidang. Jadi saya, kemudian teman-teman di manajemen, itu disidang oleh APLI, oleh Kemendag, memastikan bahwa marketing plan yang dijalankan sesuai dengan regulasi. Produk yang dijalankan sesuai dengan regulasi. Alokasi payout bonus, kemudian juga kemasan, packaging, aturan promosi, iklan. Apalagi kemarin sempat kita udah ditandain sebagai sebuah perusahaan network marketing yang berbasis tembakau olahan. Dan ini kita sebetulnya dengan produk tembakau olahan ini, produk rokok, itu ditandai oleh Departemen Perpajakan, oleh Kemendag, oleh
saya lupa namanya, BKPM yang investasi itu. Kenapa? Karena kemudian kita menjadi benchmark. Benchmark itu ditandain jadi sebagai, apa ya, benchmark itu sebagai tolok ukur sebuah perusahaan network marketing yang memasarkan rokok atau tembakau olahan, dan di satu sisi perusahaan tembakau olahan yang dipasarkan secara network marketing. Jadi ada dua dan belum ada duanya di tanah air ini. Kalau yang berizin CUPL atau berizin network marketing. Kalau perusahaan-perusahaan lain yang network marketing ada produk tembakau olahannya mungkin banyak. Tapi kalau yang berizin, sependek ingat saya dan seklarifikasi saya kepada di Kemendag itu belum ada perusahaan network marketing yang produknya tembakau olahan. Atau sebaliknya, produk rokok yang di network marketingkan. Jadi itu satu uniqueness sendiri yang boleh dipasar yang boleh menjadi redaksi ketika kita melakukan satu prospek. Jadi hari ini pun saya share tentang di RBS dan di Tenda Sinergi Indonesia postingan Apli yang sudah lama itu terkait dengan skema Ponzi dan segala macamnya. Dengan teknologi informasi saat ini sudah semakin banyak perangkap untuk investasi-investasi semi-semi gambling, semi-semi goror, semi-semi arisan atau apapun namanya yang kemudian kita lebih mudah tergiur, masyarakat kita lebih mudah tergiur, anggota keluarga kita lebih mudah tergiur, dan kita butuh untuk terpanggil untuk menyelamatkan keluarga, sahabat, teman, tetangga dengan cara apa? Menawarkan bisnis yang saat ini kita sedang jalani dan dengan entry point atau pintu masuk dari produk. Dan kita bisa mulai mempresentasikan terkait dengan keunggulan-keunggulan produknya. Dan keunggulan itu salah satunya kita masukin dulu di awal, yaitu bahwa produknya butuh legal. Kenapa legal? Karena supaya panjang yuswa. Nah, bukan bisnis kiwari, bukan bisnis yang sementara, bukan bisnis yang instan. Karena kita justru mencintai proses, dan proses itu yang membuat kita bertahan. Jual juga dari sisi durasi kita sudah berjalan berapa lama. Kita memasarkan produk SIN ini sudah 10 tahun. Ini tahun ke-10. Alhamdulillah, bismillah. Yang kedua, ini yang pertama, yang kedua, tidak perlu dijelaskan tentang berapa jumlah tiap tahun. Kan kalau standar ya kita punya presentasi di PowerPoint itu berapa ya? 90 juta kalau nggak salah tiap sejumlah 90 juta, dan itu jumlah di tanah air, dan itu berarti marketnya sekitar 90 juta bungkus per hari. Sementara sebetulnya saat ini datanya semakin bertumbuh, dan di pandemi ini Pak, di corona ini kemarin saya baca newsnya itu justru karena orang tinggal di rumah, tidak ada pekerjaan atau tidak ada aktivitas, bahkan yang biasanya ngantor kemudian di ruang AC nggak bisa mengkonsumsi rokok. Akhirnya karena di rumah, di halaman belakang, damel nganggo laptop, tiasa bari melenyun sareng ngopi. Akhirnya konsumsinya jadi bertambah, meskipun beberapa varian jadinya turun. Makanya beberapa brand besar mengeluarkan produk yang benar-benar low, dan dijualnya di brosur-brosurnya itu justru bukan lagi tentang tagline, jargon, ataupun kemasan, tapi justru yang dijual adalah harga. Kebayang Pak, sering nggak Bapak sekarang lihat di poster spanduk yang dituliskan gede-gedenya itu apa Pak? Harga, betul? Bahkan sampai diakalin pakai batang. Jadi berapa per batang? 1.000 per batang atau 2.000 per batang. Akhirnya itulah yang supaya mereka peka. Nah, kalau kita kan pekanya dari sisi mengeluarkan varian yang dengan harga yang lebih jauh lebih murah, lebih ekonomis. Nah, konsumtif ini bisa kita jalankan atau kita terangkan kepada calon member karena bisa langsung seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu, kanan kiri tetangga, saudara, teman mengkonsumsi produk tembakau olahan.
Ya pasti jawabannya banyak yang iya dibanding yang enggaknya. Nah, nggak usah jauh-jauh tentang riset, tentang jumlah perokok. Cukup membayangkan teman-teman, tetangga, saudara sekarang mengkonsumsinya apa? Kan bisa ditanyakan seperti itu. Jangankan ke calon member yang nanti Bapak-Bapak akan praktekkan. Sekarang aja, Bapak-Bapak yang sudah di presidir, di director, sayalah contohnya, di TSI sendiri, di manajemen. Saya masih menantang terus, Pak, kalau lihat keluarga, tetangga, teman, masih ada yang belum SIN. Bapak-bapak juga pasti ada ya, tetangga. Ya Pak Pur, saya tuh udah di prospek, prospek mah prospek atos, sampel atos, terus TF 2 karton, tapi telebet-lebet kan jadi member TSI ya. We aku sampel, saudara mah ya, tapi tidak mengapa. Artinya bahwa boleh jadi ketika kita terus berikhtiar eee, untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis ini kepada orang yang sama sekali tidak dikenal atau tidak kita kenal, yang terjadi apa, Pak? Ya, contoh, ketimbang kita memilih untuk berhenti karena, "Ah, tetangga saya sudah di prospek, saudara saya sudah di prospek, teman SMA saya sudah di prospek. Mereka nggak ada yang masuk, sampel mah udah habis 2 karton. Kayaknya mah ini bukan bisnis saya." Banyak yang memilih berhenti, tapi bayangkan, "Oh, tetangga saya, saudara saya, teman SMA saya, mungkin masuknya, dikenalkannya bisnis ini bukan oleh saya. Tapi kelak mereka akan bertemu dengan seseorang yang akan memprospek mereka dan orang itu adalah prospekan saya, mitra saya." Bisa nggak, Pak? Mungkin nggak? Mungkin. Banyak yang terjadi, kemudian kita terus bergerak kepada siapapun referensinya, kita terus bergerak, kita tidak berhenti, ujug-ujug, ujug-ujug nih Pak, ini banyak kejadian, "Kapur, saya mah ieu mah aneh, saya nggak prospek ka manehna, saha eta teh Pak? Temen, nggak mau masuk, udah mang tahun-tahun." Bayangkan mang tahun-tahun tuh berarti kan bertahun-tahun, pakai emang lagi, jadi jabatannya udah tinggi, udah emang, bukan kakak lagi. Mang tahun-tahun, saya prospek nggak masuk-masuk. Pas di Dirsam kemarin ketemu temennya. Ternyata apa? Diprospek oleh mitranya dia. Level seberapa? Level 8 saya. Artinya apa? Karena kita tidak berhenti hanya karena ada penolakan-penolakan dari keluarga, teman, ataupun tetangga. Jadi kita perlu memilih untuk terus lanjut. Yang kedua adalah konsumtif. Yang ketiga eksklusif. Eksklusif. Ya, eksklusif ini tidak dipasarkan secara retail. Eksklusif ini tidak dipasarkan secara jalur jalur daripada grosir besar, grosir kecil, agen. Meskipun tantangannya hari ini nanti mungkin pasti akan banyak dibahas nih. Tentang eksklusivitas ini sekarang di bisnis network marketing manapun, bukan hanya TSI. Challenge-nya adalah bagaimana pemasaran melalui online, melalui marketplace. Menantang? Menantang. Jawabannya jawabannya dengan TSI memiliki SIO-PL, kita sudah mengirimkan surat ke beberapa marketplace dengan kodifikasi produk tertentu untuk di-take down. Namun itu hanya upaya kita yang dalam kendali diri kita. Ada nggak Pak yang di luar kendali? Ada. Siapa? Behavior. Orang yang memilih untuk berperilaku merugikan orang lain. Sehingga itu juga jumlahnya tidak banyak karena kita terus upayakan dengan adanya kajian malam ini diberikan pemahaman, diberikan keilmuan sehingga muncullah attitude-nya, muncullah sikap yang lebih paham terkait dengan bisnis network marketing ini. Dan itu PR kita. Karena PR kita adalah yang pertama untuk memberikan atau memperbanyak mitra-mitra yang mendasari menjalankan bisnis ini dengan pengetahuan, knowledge.
Dari knowledge ini kemudian bagaimana kita menghantarkan mitra-mitra kita untuk memiliki skill. Nah, dari pengetahuan meningkat lagi nih Pak, menjadi keterampilan. Keterampilan untuk apa? Keterampilan untuk menjelaskan, untuk mengajarkan. Mengajarkan apa? Pengetahuan. Jadi pengetahuan levelnya naik ke skill. Nah, dari pengetahuan yang dimiliki, dari skill yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki, maka nanti lahirkah yang namanya attitude atau sikap. Salah satunya sikap apa? Etika. Etika dalam berbisnis berniaga. Karena kemudian yang ada dalam kendali kita adalah mengingatkan. Kita bertanggung jawab untuk mengingatkan. Tapi kita tidak bertanggung jawab atas pilihan mereka untuk merugikan members dalam hal ini atau melanggar etika terkait dengan eksklusivitas produk, yaitu dipasarkan oleh marketplace. Kemudian saya cek bagaimana dampak, nanti saya juga butuh diskusi dengan Bapak-Bapak semua, bagaimana dampak dengan kebijakan atau policy yang kita perlu sesuaikan dengan CUPL. Bahwa CUPL mengatur bagaimana produk ini tidak boleh berbeda-beda antar member. Karena kemudian dideteksi harga member, harga stokis, dan harga master stokis adalah sebagai sebuah skema konvensional. Maka kita kena delik oleh CUPL dan diminta kepada perusahaan TSI untuk menyelenggarakan sistem satu harga. Semua member, tidak ada stokis, tidak ada master stokis. Lalu kita benchmark dengan perusahaan network marketing yang lainnya seperti apa. Kayak mana kalau misalnya master stokis dan stokis sama harganya. Akhirnya kita menggunakan sistem cashback dan diskon. Sehingga ini masih bisa memberikan chance untuk peluang. Bahkan kita yang stokis ditambahkan untuk bonus konsistensi. Nah, eksklusivitas ini kemudian tantangan kita yang lainnya adalah bagaimana kita memasarkan produk ini secara benar-benar menempatkan makomnya. Produk SIN ini benar-benar bukan produk yang sembarangan, produk yang murahan, tapi kita memahalkan, menempatkan pada tempat-tempat yang setingginya, di mana kita khusus oleh kita sendiri, bukan oleh retail, bukan oleh pemasar-pemasar besar. Yang keempat, layanan purna jual. Ketika kita mengkonsumsi produk konvensional di luar sana, sebutlah satu brand, kemudian apek atau kemudian nggak enak gitu, atau ada semacam nggak kurang batangnya, atau dalam satu slop kurang satu bungkus, kita nggak mungkin, rada-rada nggak mungkin untuk nuker ke perusahaan atau pabriknya. Nah, dengan TSI ini kita diminta oleh lagi-lagi regulator untuk memastikan bahwa perusahaan network marketing itu wajib untuk melakukan yang namanya layanan purna jual pada produknya. Sehingga produknya wajib ketika ada error, ada rusak, itu membolehkan members untuk menukar atau mengembalikan sehingga menukar dengan yang baru. Jadi layanan purna jual. Yang kelima, apa? 100% Indonesia. Ini yang di website ya Pak ya. 100% Indonesia artinya pengolahannya. Kalau bahan baku, saya perlu cek kembali, tapi insya Allah sepanjang saya ingat di beberapa kunjungan, dicek, insya Allah ini 100% Indonesia, karya anak bangsa, karya beliau, yang merupakan kita perlu menjadi nilai jual. Karena ada beberapa yang kemudian faktor-faktor, misalnya faktor-faktor juga faktor kebaikan yang terkandung di dalamnya. Contoh yang saya selalu ingat adalah terkait dengan menambahkan semprotan alkohol supaya tembakaunya ringan. Saran dari vendor pabrikan, vendor mesin ya. Itu pada saat itu kalau tidak salah produknya yang Mine. Nah ini kemudian ditolak oleh beliau. Untuk tujuannya adalah purifikasi atau pemurnian bahan baku sampai sebegitunya. Jadi insya Allah 100% Indonesia juga bisa jadi salah satu nilai jual. Yang keenam, yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Maka harga terjangkau ini bisa kita presentasikan dengan cara
bagaimana harga ini dibanding dengan perusahaan network marketing lain, satu, dibanding dengan produk yang lain, jadi dari sisi produk maupun dari sistem. Pada saat saya dan tim manajemen presentasi di Kemendag mewakili TSI ini, kita bertemu dengan beberapa perusahaan yang juga sedang melakukan presentasi. Jadi yang presentasi di Kemendag itu saat ini bukan hanya perusahaan-perusahaan network marketing yang baru, tapi perusahaan-perusahaan sekaliber Tupperware yang living saya sebutkan saja, kemudian Keiling pada saat itu jadwalnya barengan untuk melakukan presentasi ulang karena mereka ada beberapa varian baru dan juga sistem yang direnovasi. Jadi saat ini pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan yang namanya betul-betul good governance, terutama untuk yang izin perdagangan network marketing. Karena network marketing ini diketahui perusahaan network marketing di Indonesia, menurut Appli Watch ya, jadi pemantau Appli ini, ada sekitar 3 ribuan. Kebayang nggak Pak? Tapi yang mendapatkan izin CUPL itu hanya sekitar 300 sampai 400, termasuk salah satunya TSI. Dan yang join di Appli masih sekitar 150 sampai 200. TSI by the way belum join dengan Appli ya, Bapak Ibu. Kita masih mempertimbangkan beberapa aspek untuk join dengan asosiasi ini. Kan ada request juga beberapa prosedur yang belum kita penuhi. Salah satunya adalah support system. Maka mari sama-sama kita bangun support system yang tadi saya sampaikan bahwa LCN dan manajemen sudah jalan meeting yang ke-10 berarti terakhir kemarin itu di kantor tatap muka karena selama ini kalau meeting Zoom memang kurang optimal. Sehingga kita meeting secara offline dan menghasilkan beberapa poin diantaranya adalah untuk mulai menyusun support system. Salah satunya support system nanti juga kita perlu riset dan nanti pada saat tanya jawab mungkin bisa disampaikan. Dan ini juga betul-betul mitra-mitra sudah beberapa yang mengusulkan terkait bagaimana eh, kita menciptakan membuat support system dalam bentuk cetakan flip chart. Jadi flip chartnya bukan hanya flip chart bertuliskan seperti yang edisi kemarin, kan kita sudah pernah punya flip chart ya Pak ya, yang bersatu dengan kalender. Kita desain, develop, flip chart ini adalah di depannya menyampaikan tentang apa yang bisa dilihat oleh calon prospek. Di belakangnya itu ada bagaimana cara menjelaskan yang di depan. Jadi contoh misalnya di depan produk kayak tadi tuh, produk misalnya legal. Nah, Bapak atau Ibu, nanti di situ ada contekannya, produk kita legal yang pertama dari cukai, yang kedua terdaftar di Kemendag sebagai sebagai produk yang dipasarkan secara penjualan langsung nomor sekian nomor sekian. Di situnya ada, di sininya juga ada sehingga pada saat presentasi kita seolah-olah hafal, paham tentang apa yang kita presentasikan dengan contekan, dengan ada tulisan seperti itu. Nah, kemarin disepakati kita sedang develop nanti sama-sama. Jadi kita juga ingin mengundang dari beberapa wilayah, mungkin dari Bogor, dari Tangerang, nanti dari Bandung, dari manapun, untuk datang ke kantor, kita akan bareng-bareng develop untuk membuat satu silabus. Nanti silabusnya itu dibuatkan chat, dibuatkan video, dibuatkan audio, dibuatkan apapun nanti material tercetaknya, dan juga kita akan adakan bootcamp untuk para trainer-trainernya, sehingga kita ketika buka di warehouse-warehouse, untuk yang besar-besarnya resmi yang diselenggarakan oleh leaders daerah untuk menjalankan yang namanya support system ini bareng-bareng. Dan support system ini punya warna tersendiri. Jadi mungkin satu leader punya warna, tapi kita perlu satu yang sama, yaitu silabus atau bahan-bahan kontennya. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini waktu sudah 1 jam saya bicara ya, setengah jam. Wah, hampir 1 jam. Jadi supaya tidak terlalu banyak panjang lebar terkait dengan produk, silakan saja bila ada yang ingin ditanyakan, nanti Kang Mirza on mic aja. Kita akan diskusi terkait dengan produk dan mudah-mudahan ini saya sudah melihat ada beberapa yang join juga nih. Ada Pak Adi udah masuk, ada Pak Tamam sudah masuk, ada siapa lagi? Kang Dudi udah masuk. Halo, Assalamualaikum Kang Dudi. Wah, saya mempersilakan Bapak Ibu untuk meng-unmute
Membolehkan Bapak Ibu meng-unmute sebentar ya. Allow participant to unmute themselves. Nah, Kang Mirza, apa tantangan Bapak-Bapak terkait dengan produk ini per saat ini? Karena ini yang datang hadirin leaders nih. Atau masukan Bapak-Bapak untuk menciptakan sebuah presentasi produk yang secure, yang aman. Karena kalau misalnya verbal, tanpa ada recording, tanpa ada liputan dari calon prospek atau audiens, ini memang apa yang sudah kita jalankan juga telah mulai hasilnya. Bahkan Hadratus saya sendiri sempat WA kepada kami di manajemen. Waktu itu kita bukan khilaf sih sebetulnya, lolos dari editan. Di website kita ada tulisan verbal scene. Nah, beliau memfeedback, nanti kalau Bapak-Bapak butuh, tapi nggak akan saya lepas ya. Ada tulisan verbal, dan di feedback, mohon jangan ditulis verbalnya. Jadi kan ini PR, tantangan buat kita bersama. Ngebangun sebanyak mungkin values atau nilainya. Karena kalau boleh diulik-ulik, sebetulnya banyak yang bisa kita eksplorasi terkait dengan produk TSI ini. Makanya di Instagram kita, di Facebook kita, di website kita sekarang sedang kita bangun, kita menonjolkan dari sisi bisnisnya. Bahwa produknya yes berkualitas, bahwa produknya yes punya market banyak, bahwa produknya legal sudah tidak ada masalah. Jadi yang ilegal saja sekarang banyak yang mengkonsumsi, apalagi yang legal dan punya khasiat dan manfaat seperti produk kita, produk SIN. Nah, tantangannya adalah kita perlu memunculkan values-nya, bahwa ini produk tembakau olahan yang tidak biasa, punya nilai tambah, punya nilai manfaat, dan juga punya nilai mampu bisa dikembangkan sebagai sebuah bisnis. Dan bisnisnya ini yang kemudian kita eksplorasi lebih jauh. Nah, tantangan kemudian adalah bahwa TSI pun sekarang sudah mendapatkan challenge dengan produk-produk yang memang lebih murah di pasaran ya. Lebih murah tuh dari sisi brand-brand besar sekarang sudah membanting harga. Bahkan terakhir ada brand, saya sebut saja brandnya ya, ada Pro juga menciptakan produk yang orang bilangnya kretek PPKM. Itu nggak tahu harganya berapa, ada yang tahu nggak harganya? Itu cukup lumayan. 5.000 ya Pak Jaya? Atau berapa? 8.000? Ya. Tapi rasanya beberapa saya survei, ya jauh lah, wani ngadu yang ORG juga ya. Nah, setelah Platinum dan Kujang Mas di bulan Maret 2012 ini kemudian di launching dan kemudian diberikan feedback dari dari member-member kepada pimpinan TSI pada saat itu, kemudian kepada Hadratus Sheikh juga, bahwa kita butuh nih yang filter, karena banyak calon member yang mau diajak bisnis TSI dengan produknya tembakau olahan itu butuh produk filter. Nah, maka Pak Kiai itu sangat adaptif dengan beliau memikirkan bagaimana caranya untuk bisa melahirkan produk filter. Muncullah Mile. Ada yang tahu Mile kapan lahirnya? April 2013. Jadi dalam waktu 1 tahun kemudian dimunculkanlah Mile. Dan selanjutnya, produk-produk yang dilahirkan beliau karena memang ada requirement atau permintaan dari member. Butuh putihan, muncul Trasmentol. Butuh yang premium, muncul Propos dan Krakatau. Yang paling ramai adalah butuh harga yang ekonomis, yang terjangkau. Lahirlah Sapu Jagat saat itu. Sapu Jagat itu sudah menjadi bottom-nya. Mungkin kalau saya menjadi beliau ini, udahlah please ini yang terakhir. Tapi TSI mah luar biasa ya. Minta yang lebih ekonomis lagi. Ini sudah zaman COVID, sudah zaman susah. Minta yang lebih murah lagi dari Sapu Jagat. Bayangkan Pak. Beliau sekali lagi adaptif.
dan memang memiliki kapabilitas dan kemampuan akan hal itu. Dan kita sangat bersyukur TSI berpartner dengan pabrikan yang memang secara kapabilitas, kemampuan, spiritualitas, dan segala macam ini sudah sangat mumpuni, tinggal kita ikuti saja, tinggal kita kawal saja produknya, bagaimana memasarkan produk-produk beliau dengan cara-cara kita, la yatafakkarun, berpikirlah bukan merasa, karena kita sering mengakses rasa sih, termasuk saya sendiri. Kita kita ini sangat ahli dalam baper, sangat pemula dalam berpikir, dan kita perlu melatih terus untuk berpikir. Kajian setiap Jumat malam ini siapa tahu mungkin bukan saya, bukan dari ilmunya, bukan dari apa, tapi tiba-tiba saja Allah turunkan ilham kepada kita atas kumpulan kita seperti ini walaupun virtual, tiba-tiba Allah tiupkan ilham kepada kita sesuatu strategi, sesuatu cara, walau alam. Karena ketika kita menghadiri sebuah majelis, boleh jadi bukan tentang apa yang disampaikan di majelis, tapi turunnya ilham dari Allah. Jadi kita sedang berharap nih, turun apa nih dari Allah supaya kita mampu menghantarkan mitra-mitra kita, member-member TSI menuju apa yang mereka inginkan. Karena kita hanya sebagai fasilitas. TSI sebagai fasilitas. Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebagai fasilitator suksesnya mitra-mitra Bapak Ibu. Dengan cara apapun melewati bisnis di TSI ini. Jadi itu Pak Tri, jawabannya strategi kita adalah bagaimana kita perlu terus meningkatkan value atau nilai dari produk SIN ini yang saya yakin masih banyak yang bisa kita eksplorasi. Tantangan kita adalah bukan mengeksplorasi hanya khasiat manfaat apapun yang terkandung di dalamnya, tapi tantangan kita adalah bagaimana bersiasat dan berstrategi dengan kaitannya regulasi yang sangat ketat terkait dengan iklan dan promosi produk tembakau olahan ini. Dan saya yakin di tengah new normal ini, uh, produk tembakau olahan dengan sistem network marketing menjadi satu pilihan yang tepat karena kemudian orang jarang keluar sehingga billboard juga jadi nggak terlalu dilihat. Orang sekarang juga industri TV jarang sekali, silakan survei kepada anak-anak kita atau remaja-remaja di bawah usia kita usianya, sudah sangat sekali jarang sekali nonton TV. Dan ini kemudian iklan-iklan produk tembakau olahan juga jadi minim. Kemudian juga majalah sudah tidak ada, orang billboard juga jarang dilihat. Sehingga produk tembakau olahan yang di network marketing dan di direct selling kan akan menjadi sebuah momentum keuntungan buat kita. Tinggal bagaimana kita bersiasat, berstrategi. Satu-satunya cara adalah tidak berhenti untuk terus memperkenalkan kepada siapapun selama itu bernafas dan juga selama dia mengkonsumsi produk tembakau olahan lainnya atau produk rokok non-sin. Selama itu masih ada di dunia dan marketnya masih, Masya Allah, banyak banget. Jadi kalau banyak tambahin U itu berarti banyak. Ya, teman-teman kalau yang non-Sundanis atau teman-teman yang berbahasa Jawa itu kalau ditambahin U itu berarti sangat ya. Kalau marketnya banyak ditambahin U jadi banyak, jadi banyak banget itu artinya. Nah, ini tantangan buat kita. Mudah-mudahan malam ini kita diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita upayakan bahwa produk SIN, produk TSI sudah memiliki tempat yang sebaik-baiknya tempat untuk dipasarkan dengan penawaran tambahan, nilai tambah dalam bentuk peluang usaha. Karena saya secara pribadi meyakini bahwa kalau untuk jualan saja, ya keuntungan untuk diri kita atau mungkin 1-2 orang keuntungan kita. Tapi kita semua yang hadir di sini insya Allah meyakini bahwa tujuan kita punya tujuan yang lebih dari sekadar untuk bagaimana menikmati produk, bagaimana menawarkan produk sebagai sebuah solusi kepada keluarga, tetangga, teman, tapi juga kita ingin menawarkan mereka melalui produk ini sebagai sebuah jalan, sebagai sebuah solusi untuk mencapai apapun tujuan yang ingin dicapai oleh teman, saudara, dan juga tetangga kita dan masyarakat pada umumnya. Jadi sukses di TSI boleh jadi bukan tujuan, tapi justru
tujuan kita bisa sampai, bisa sukses bersama atau dengan TSI melalui produk-produknya. Gitu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya tentang kaitannya produk atau ingin menambahkan, ingin memberikan feedback kepada saya. Kalau bisa manajemen mengumpulkan dokumentasi foto, video, testimoni agar mitra baru punya referensi tentang manfaat produk TSI yang memang bagus. Pak Saman Sadik. Terima kasih. Ini tentang testimoni yang tercetak ya Pak. Jadi termasuk yang video, audio eh, tercetak. Saya yakin di level member banyak berserakan Pak. eh, testimoni-testimoni tentang khasiat produk. Namun kembali ingin kami sampaikan tentang positioning kita Pak. Dari sisi kan tadi Bapak menyampaikan kalau bisa manajemen mengumpulkan dan mendokumentasikan foto agar mitra baru punya referensi. Nah, ini tadi kita di awal dibahas tentang produk kita yang kaya akan manfaat, kaya akan khasiat di satu sisi. Namun di satu sisi lain adalah kita sangat high regulated, sangat 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 berisiko ketika kita menyampaikan apa yang terkandung di dalam produk kita. Jadi yang paling memungkinkan adalah strateginya, siasatnya, menurut pendapat saya Pak, secara pribadi ya Pak. Ini yang kemudian akan kita desain untuk di support system. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mulai dengan home sharing, ada yang sudah mulai dengan support system kumpul bersama mitra-mitra di rumah siapa, itu namanya home sharing. Kemudian sharing tentang dengan khasiat dan manfaat dari sisi produk itu sendiri. Namun dari sisi perusahaan, ini jangan sampai kita justru yang melanggarnya dari sisi korporasi terkait dengan aturan iklan dan promosi. Jadi Bapak Ibu silakan cek iklan promosi ada di website tridayasinergi.com tentang iklan dan promosi produk tembakau olahan. Jadi itu yang saya tadi bilang berkali-kali tentang high regulated atau kaya akan regulasi dari government. Bagaimana cara memasarkan. Perhatikan iklan-iklan rokok. Di TV itu pasti di atas jam 10 malam dan sampai dengan jam 5 subuh. Kalau nggak salah pagi-pagi sudah tidak ada. Kemudian di beberapa media informasi juga sangat dibatasi. Dan saya lagi coba di Instagram pun untuk memasarkan ads itu, ads produk rokok itu sependek ingat saya tidak bisa kemarin kita coba. Jadi kita sekarang sedang desain dengan teknologi saat ini, dengan zaman kekinian ya, kalau boleh dibilang, dengan memanfaatkan platform sosial media, kita sedang mengangkat justru bisnisnya, Pak. Jadi jangan khawatir, untuk produk-produk itu bisa secara verbal tanpa recording. Artinya begini, mari kita sama-sama lindungi beliau, sama-sama lindungi brand Sin yang besar ini, sama-sama lindungi payung besar TSI-nya untuk tidak melakukan satu hal yang berisiko dengan delik aduan dari pihak manapun yang memang sedang melihat kita. Misalkan sedang mempresentasikan terus diupload di YouTube. Mungkin belum aja kena, tapi kelak atau mungkin amit-amit ya, tapi itu berpotensi untuk kena delik dan kuat buktinya. Ini ada buktinya videonya, ini ada buktinya brosurnya, ini ada buktinya tercetak. Dan itu bukti kuat, otentik. Dan kemudian itu dijadikan senjata untuk meng-shoot atau menembak kita. Mending kalau bapak ibunya yang kita secara personal kena Pak. Misalnya saya kena personal. Mungkin tidak merugikan banyak. Tapi bagaimana kemudian ketika yang kena ini misalnya perusahaan TSI-nya amit-amit. Kemudian atau brand SIN-nya, pabriknya. Nah ini yang mari kita sama-sama lindungi dengan tetap taat pada aturan iklan dan promosi. Namun ketika kita verbal, ketika kita benar-benar sudah tahu terbangun kepercayaan di antara kita untuk mulai memasarkan produk ini dengan presentasi yang Bapak Ibu tadi tentang testimoni. Nah, maka strategi perusahaan adalah dari sisi manajemen saat ini sedang membangun populasi konten di YouTube, di Tridaya Sinergi ID, di Instagram maksudnya,
kemudian juga di sosial media Facebook. Tujuannya apa sih, Pak? Dari setahun yang lalu saya sudah menyampaikan tentang tujuan-tujuan kami membangun image bisnis network marketing di sosial media. Salah satunya adalah agar market yang youth ini, Pak, yang pemuda usia 30 ke bawah, 20 ya yang mulai awal karir, mereka sekarang banyak juga, Pak, yang mencari peluang-peluang usaha. Kan mereka-mereka ini yang kemudian bisnisnya itu kadang-kadang kita melihat bukan karyawan, bukan dagang pada umumnya, mereka itu kadang-kadang nggak punya produk, nggak punya apa, mereka sebagai reseller, dropshipper, mereka sebagai content creator, mereka sebagai seorang desain grafis yang kerjanya bisa di mana, jam kapan saja, entah bagaimana skema kerjanya, mereka punya penghasilan. Nah, ini target market kita selanjutnya adalah bagaimana bisnis network ini bertransformasi menjadi hybrid, menjadi sesuatu yang mengenal dengan generasi mereka, sementara kita produknya tetap sama, produk SIM, bisnisnya tetap bisnis TSI, tinggal bagaimana mengemasnya supaya terbaca oleh mereka sebagai sebuah peluang yang memang sudah kita amini bersama dan proven, terbukti, dahsyat, terbukti, proven. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan platform sosial media. Seperti apa nanti kelanjutannya? Di Tridaya Sinergi ID di Instagram ini sudah mulai banyak impresinya. Nanti orang akan tertarik lama-lama dengan bisnisnya. Kemudian sekarang aja nih Pak, setiap bulan itu kalau kita kumpulkan itu sudah ada belasan yang menanyakan bagaimana cara gabung, bagaimana cara join. Nah, maka kita akan mendesain dengan nanti ada support system ini adalah bagaimana caranya yang bertanya itu di kota mana ya? Di kota Bandung, di kota Bogor, di Ciawi, di Tangerang, di Jakarta, di Medan, di Sidoarjo, di mana? Kita akan arahkan, silahkan lihat konten-konten kami dan kita sudah ada leader-leader di daerah. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih leadernya yang mana yang ini karena kan dia masyarakat umum. Dia bukan dicari oleh member, tapi masyarakat umum melihat konten ada bisnis kayak gini ya, produknya rokok ya, di network marketing kan ya, oh gua tertarik nih, belum pernah ada yang datang kepada saya dan menawarkan kepada saya bisnis ini. Saya gimana caranya mau gabung? Datang informasi ke perusahaan, perusahaan mau seperti apa? Maka perusahaan hanya bisa bahwa silahkan Bapak Ibu kita tidak bisa kepada si orangnya. Kalau enggak, biasa kita kakak manggilnya kalau di sosial media ya. Silakan Kak, pilih saja, lihat saja, nanti kontak saja leader yang bisa Kakak kontak di sosial media sudah banyak leader-leader yang kita angkat. Misalnya lihat di Sinergi TV atau di Tridaya Sinergi IT, oh ada leader ini, ada leader. Maka kita challenge berikutnya adalah bagaimana kita ingin mengangkat personal branding Bapak Ibu yang sharing di RBS ini, kemudian yang sharing di grup-grupnya yang aktif, kita akan rekomendasikan supaya marketnya semakin luas. Boleh jadi kalau masih ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita akan tutup karena mungkin sudah waktunya. Kita juga rencanakan tidak terlalu berlama-lama sampai 2 atau 3 jam, tapi kita betul-betul kita sedang exercise, batch 1, batch 2 ini sedang mencari polanya seperti apa. Namun saya meyakini bahwa ini nanti juga bapak-bapak yang sudah hadir di sini sudah rajin, sering hadir, mudah-mudahan ketemu nih polanya seperti apa sih. Saya udah coba pakai slide, saya coba pakai ini rada ribet juga tadi, kalau bapak-bapak perhatikan agak lost juga, saya juga ini nggak enak gitu. Menurut saya sih nggak enak, lumayan lumayan nggak mudah juga, pakai slide juga lumayan nggak mudah, nanti kita akan cari. Kalau ngobrol-ngobrol gini malah lebih nyaman buat saya, Pak, ya. Karena virtual ini punya efek psikologis yang lain, pakai Zoom ini punya efek psikologis yang lain dibanding dengan tatap muka langsung, dan nanti kita sama-sama belajar aja, sama-sama mengasah gergaji, saya pun belajar, bapak-bapak pun belajar. Namun harapannya adalah mulai batch 3 besok, insya Allah saya tetap fasilitasi, tapi mudah-mudahan ada di antara bapak-bapak yang hadir di sini, mau leaders untuk belajar menggunakan platform virtual ini menjelaskan tentang, sistem, marketing plan, ataupun bisa dari produk juga untuk presentasi, bisa menggunakan slide, bisa menggunakan flip chart. Kalau slide nanti kita akan bantu untuk desain slide-nya mau seperti apa, sambil kita juga sebetulnya sedang mendesain eee, flip chart yang untuk presentasi, Pak. Jadi flip chart itu ada 3 bagian,
Flip chart pertama adalah flip chart, how to start, jadi kita untuk prospek. Jadi bagaimana nge-prospek how to start bisnis TSI ini, kemudian flip chart untuk menjelaskan kepada orang-orang yang sudah bergabung untuk develop menjadi seorang manajer, unit, grup maupun seniors. Kemudian juga, silabus atau dokumentasi foto, video, slides untuk, menghantarkan mitra-mitra yang dari managers untuk masuk ke level director maupun presiden director. So, itu semua yang perlu kita standarkan. Adapun secara delivery, secara gaya, secara metode, nanti kita bahas kalau di timnya leader A seperti apa, leader B tidak seperti apa, itu sangat-sangat kita bebaskan. Karena untuk menstandarisasi support system ini di perusahaan network marketing pun saya belum punya, benchmark-nya dan sepanjang pengetahuan saya, setiap leaders di sebuah bisnis network marketing pasti punya gaya, style untuk, mampu, menyampaikan atau menghantarkan mitra-mitranya menuju sukses. Namun tetap sebagai perusahaan kita punya responsible tuh untuk menciptakan satu support system yang terstandarisasi. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini bisa berkontribusi. Kita pilih forumnya apakah tatap muka, apakah via Zoom ini untuk membahas, silabus support system di Tridaya Sinergi Indonesia. Karena kemudian ini menjadi mesin penggerak supaya girohnya tetap menyala, insya Allah. Demikian, bila tidak ada masukan, kita tutup dengan